dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Nur Hidayah, saya Ihda Laila, saya Firly Nurmaulidia, ingin mempresentasikan materi tentang meladani akhlak utama orang-orang soleh, yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Selamat menyaksikan. Poin pertama ada sejarah singkat Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang ulama besar Islam, ahli filsafat dan tasawuf dengan nama asli Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Beliau lahir di kota Tusi, kawasan Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ayahnya adalah seorang sufi yang sangat wara yang hanya makan dari penghasilan yang dihasilkan oleh jerih payahnya. Di dalam doa ayahnya, beliau selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak yang pandai dan soleh. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan muncullah Al-Ghazali menjadi seorang ahli fikih. Al-Ghazali mendapat gelar dengan julukan Hujjah al-Islam atau pembela Islam karena kedudukannya yang tinggi di mata umat Islam. Ada beberapa gelar lagi yang diberikan untuk Al-Ghazali, yaitu Zainuddin atau hiasan agama, Bahrul Mugrik atau samudra yang menghanyutkan, dari Abidin Ibnu Rus 1998. Latar belakang pendidikannya dimulai dengan belajar Al-Quran pada ayahnya sendiri. Sejak kecil, Al-Ghazali memang orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, orang yang suka mencari kebenarannya sebenarnya sekalipun kondisi beliau yang tidak menguntungkan, dan selalu diterpa duka, namun hal tersebut tidak menggoyahkan semangat beliau untuk mencari ilmu pengetahuan. Pada saat ayahnya meninggal, ayah Al-Ghazali menitipkan kedua putranya kepada kawan kepercayaannya, yang merupakan seorang sufi besar, dengan pesan agar kedua anak itu dididik dengan baik. Selain itu, Al-Ghazali mempelajari ilmu fikih, riwayat hidup para wali, dan kehidupan spiritual mereka. Selain itu juga, beliau belajar menghafal syair-syair tentang mahabbah atau cinta Tuhan, Al-Quran, dan As-Sunnah. Al-Ghazali berguru kepada Ahmad Ibnu Muhammad Al-Rozakani, kemudian ke Jurjan untuk menimba ilmu pada Imam Abu Nasr Al-Ismaili di tahun 1015 sampai 1085 Masehi. Setelah itu, beliau menetap di Tus untuk mengulang-ulang pelajaran yang diperolehnya di Jurjan selama 3 tahun. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Nasaibur dan berguru pada Imam Haramain, Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, untuk mendalami ilmu fikih dan tauhid. Al-Ghazali juga memperdalam ilmu fikihnya, usul fikih, mantik, dan tasawuf pada Abu Ali Al-Faramadi. Pada tahun 1091 Masehi, Al-Ghazali berangkat ke Askar, diundang oleh Nizam Al-Mulk dari dinasti Saljuk. Karena kepintarannya, beliau diminta oleh Nizam Al-Mulk untuk pindah ke Baghdad, dan pada usia 34, Al-Ghazali menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah. Di tengah kesibukannya sebagai pengajar, Al-Ghazali tetap meluangkan waktunya untuk mendalami ilmu lain, yaitu filsafat Yunani, namun bukan berarti beliau tenggelam dalam berfilsafat, karena justru setelah mempelajari filsafat, beliau memilih jalan zuhud. Dari Hasan Longgulung tahun 1980. Pada masa akhir sisa hidupnya, Al-Ghazali mendirikan madrasah di sebelah rumahnya untuk para penuntut ilmu dan tempat khalwat para sufi. Seluruh waktunya beliau gunakan untuk membaca dan mengkaji Al-Quran, mempelajari hadis serta mengajar. Ia wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi di Tusi dalam usia 50 tahun. Slide selanjutnya ada keteladanan Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan sosok yang sangat haus dengan ilmu pengetahuan. Berbagai ilmu pengetahuan beliau pelajari seperti Al-Quran, usul fikih, ilmu kalam, filsafat, fikih, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Selain haus terhadap ilmu pengetahuan, beliau juga haus untuk mendalami ruhani. Al-Ghazali juga dikenal sebagai teolog dan sufi. Bermula dari keraguannya terhadap kebenaran yang beliau peroleh, beliau melakukan pengkajian yang lebih serius dalam rangka pencarian kebenaran hakiki, kebenaran yang tidak mengandung keraguannya sama sekali. Al-Ghazali setelah melalui perjalanan panjang menyelidiki secara seksama, hasil yang dicapai dalam 4 golongan,
pencari kebenaran yang ada pada zamannya, yakni mutakalimin atau teolog, Batiniyah atau pengikut Syiah Ismailiyah, filosof dan sufi. Akhirnya ia berkesimpulan bahwa kehidupan sufilah yang dapat mengantarkannya kepada kebenaran sejati. Dari Fakhriyah Hasan Sulaiman tahun 1964. Berikut saya akan menjelaskan tentang karya-karya Al-Ghazali. Di antaranya ada di berbagai bidang. Yang pertama, bidang filsafat dan logika, yaitu kitab Mi'yar al-Ilmi dan Tahafut al-Falasifah. Yang kedua, di bidang akidah, yaitu Arba'in fi Usuluddin dan Qawaid al-Aqaid. Yang ketiga yaitu di bidang usul fikih, yaitu kitab Al-Mustasfa fi Ilmi al-Usul, yang artinya intisari ilmu tentang dasar-dasar ilmu fikih. Yang keempat yaitu di bidang tasawuf, yaitu yang mana kitab Mishkat al-Anwar, yang artinya ceruk cahaya-cahaya dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat hidup Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filosof, yaitu dokter serta ulama dengan nama asli Abu Ali al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina, yaitu seorang al-hakim al-masyhur, yang artinya filosof yang sangat terkenal. Beliau lahir di Evansyah, kawasan Bukhara pada tahun 370 Hijriah. Beliau juga menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti astronomi, matematika, fisika, metafisika, dan logika, serta ilmu-ilmu lainnya. Ibnu Sina mulai mempelajari Al-Quran sejak usia 5 tahun kepada ayahnya dan telah menghafalnya di usia 10 tahun. Pada usia 10 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran, sastra, menghafal beberapa pokok agama Islam, matematika, dan debat, serta mempelajari ilmu akhlak dan bahasa. Pada usia 16 tahun, beliau telah dikenal sebagai seorang dokter yang ahli dalam berbagai macam penyakit. Pada usia 18 tahun, beliau telah menguasai filsafat dan berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, musik, mistik, bahasa, dan ilmu hukum Islam. Ibnu Sina saat usia 22 tahun meninggalkan negeri Bukhara untuk menuju ke Jurjan, dan dari sini Ibnu Sina pergi ke Khawarazm. Kemudian hidup Ibnu Sina berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, kehidupan Ibnu Sina penuh dengan aktivitas dan kerja keras sehingga suatu hari beliau terkena penyakit mah akut yang sudah tidak dapat diobati lagi. Menjelang wafatnya, Ibnu Sina selalu memakai pakaian putih, selalu bersedekah kepada fakir miskin, memerdekakan budak, serta giat dan rajin beribadah. Dan Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah di usia 58 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keteladanan Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dan filosof besar yang jenius serta memiliki daya nalar yang tinggi. Karena kejeniusannya ini, beliau banyak mempelajari sendiri berbagai macam ilmu pengetahuan dengan mudah. Selain jenius, beliau juga merupakan sosok yang gigih dan haus akan ilmu pengetahuan. Serta Ibnu Sina juga merupakan sosok yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kreatif, tidak mengenal putus asa, tabah, dan tekun dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Pernah ada suatu kejadian saat beliau membaca buku metafisika,
karya Aristoteles sebanyak 40 kali, sampai beliau menghafalnya. Hanya saja, beliau tidak memahaminya. Meskipun demikian, Ibnu Sina tidak pernah berputus asa dan terus mencari buku apa yang dapat menjadi kunci untuk memahami buku Aristoteles tersebut. Kesungguhan Ibnu Sina memang luar biasa dalam mencari ilmu dan bekerja. Beliau sangat memanfaatkan waktu semasa hidupnya. Siangnya beliau gunakan untuk mencari nafkah dan malamnya beliau habiskan untuk bertafakur. Ibnu Sina juga dikenal sebagai seorang dokter yang handal. Beliau dapat mengobati berbagai macam penyakit. Keahliannya di bidang kedokteran menjadi terkenal lagi ketika suatu hari ia dapat menyembuhkan penyakit Nuh ibnu Mansur, yaitu seorang penguasa Bukhara. Selama hidupnya serta kehausannya dalam menimba ilmu, Ibnu Sina telah menghasilkan beberapa karya yang masyhur. Ibnu Sina memiliki banyak karya. Nah, karya-karya beliau ini tertuang dalam bentuk karya tulis. Ada pendapat yang menyatakan bahwa karya tulisnya mencapai 200 buku. Sebagian pakar lainnya menyatakan bahwa karya tulisnya sekitar 100-an. Nah, berikut ini diantaranya buku-buku yang terkenal. Yang pertama itu ada kitab Asy-Syifa, yang berarti buku tentang penemuan atau buku tentang penyembuhan. Kitab ini adalah suatu ensiklopedia besar dalam ilmu filsafat yang ditulis oleh Ibnu Sina, yang terdiri dari 18 jilid dan terdiri atas 4 bagian, yaitu mantik, matematika, fisika, dan metafisika. Lalu yang kedua ada kitab An-Najat, yaitu kitab penyelamat, adalah ringkasan dari kitab Asy-Syifa. Kitab ini ditulis bagi orang-orang terpelajar yang ingin mengetahui dan memahami dengan lengkap dasar-dasar ilmu hikmah. Selanjutnya yang ketiga ada kitab Al-Qanun fi at-Tibb. Kitab ini adalah buku kedokteran paling termasyhur yang ditulis oleh Ibnu Sina. Kitab ini menjadi literatur pokok di universitas-universitas di Eropa sampai abad ke-17 dan sampai kini menjadi manuskrip bidang kedokteran yang tersimpan di perpustakaan Birmingham, Inggris. Selanjutnya yang keempat ada kitab Al-Isyarat wa At-Tanbihat. Kitab ini merupakan kitab terakhir yang ditulis Ibnu Sina, yang termasuk paling indah dalam ilmu hikmah. Isinya mengandung berbagai mutiara dari berbagai ahli pikir dan rahasia yang sangat berharga yang sulit ditemui dari buku-buku lainnya. Ada beberapa karya tulis Ibnu Sina lainnya, antara lain ada As-Sadidiyah, yaitu buku ilmu kedokteran. Lalu ada Al-Musiko, yaitu buku mengenai musik. Selanjutnya ada Kamus El-Arabi, yaitu kamus bahasa Arab yang terdiri atas 5 jilid. Lalu ada Danis Nameh dan Uyun Al-Hikmah, yaitu buku mengenai filsafat. Selanjutnya ada Mujiz Khabir Wasagir, yaitu buku yang menerangkan tentang dasar-dasar ilmu logika secara lengkap. Lalu ada Al-Insaf, yaitu buku tentang keadilan sejati. Dan yang terakhir ini ada Al-Hudud, yaitu buku yang berisikan istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang dipakai di dalam ilmu filsafat. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Summa salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.